Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang titik berat. Ini adalah materi fisika kelas 11 semester 1. Kita mulai. Titik berat adalah titik tangkap resultan dari seluruh gaya berat yang bekerja pada setiap bagian atau partikel penyusun benda. Jadi, titik berat itu sama halnya dengan titik pusat massa atau titik keseimbangan dari seluruh gaya berat yang bekerja pada suatu benda. Koordinat titik berat itu dilambangkan dengan X0 dan Y0. Jadi titik tangkap pada sumbu X itu X0 dan titik tangkap pada sumbu Y itu Y0. Benda-benda homogen yang memiliki bentuk teratur sehingga memiliki garis atau bidang simetris, maka titik beratnya terletak pada garis atau bidang simetris tersebut. Contohnya, kalau bidangnya persegi atau bujur sangkar, itu berarti otomatis terletak di pusat simetrisnya. Kemudian contohnya lagi, kalau bendanya cenderung dipanjang penggaris, itu berarti ada di tengah-tengahnya. Kalau bendanya lingkaran, berarti ada di pusat lingkaran. Jadi di pusat simetrisnya. Simetris artinya kalau dilipat kanan kirinya itu sama atau atas bawahnya sama, gitu ya. Kalau bendanya tidak simetris, maka mengikuti rumusan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Contohnya kalau bendanya cenderung diberat, maka X0 itu sama dengan sigma Wx dibagi sigma W. Dan Y0 itu sama dengan sigma sigma Wy dibagi sigma W. Di situ ada I ya, I itu sama dengan N itu banyaknya. Kemudian jika percepatan gravitasinya tidak berbeda pada setiap bagian partikel, maka pusatnya itu berimpit dengan pusat massa. Sehingga pusat massa atau titik beratnya adalah X0 sama dengan sigma M X dibagi sigma M dan Y0 sama dengan sigma MY dibagi sigma M. Ini rumusannya hampir sama, semuanya modelnya. Contohnya ini ada lagi, kalau titik beratnya ada di benda berdimensi 1, 2, dan 3. Dimensi 1 itu cenderung dipanjang, dimensi 2 itu cenderung diluas, dimensi 3 itu cenderung di volume. Maka rumusannya kalau untuk panjang, X0 berarti sigma Lx dibagi sigma L, Y0 sigma Ly dibagi sigma L. Kemudian kalau dia cenderung di luas, berarti X0 sama dengan sigma Ax dibagi sigma A, Y0 sama dengan sigma Ay dibagi sigma A. Kalau cenderung di volume, berarti X0 sama dengan sigma Vx dibagi sigma V, dan Y0 sama dengan sigma Vy dibagi sigma V. Kemudian untuk tabel beberapa benda yang bentuknya teratur, yang pertama ada silinder pejal, itu titik beratnya di setengah T, setengah tingginya. Bola pejal ada di R, limas pejal di seperempat T, kerucut seperempat T, setengah bola 3/8 R. Untuk garis lurus titik beratnya ada di setengahnya. Kemudian busur lingkaran ada di R, kemudian busur setengah lingkaran ada di 2R per pi, segitiga ada di sepertiganya, baik sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian untuk titik berat benda bentuk luasan atau selimut bangun ruang, maka ini ada beberapa. Kulit kerucut contohnya itu sepertiganya, kulit limas ada di sepertiganya, kulit setengah bola ada di setengahnya, dan kulit silinder ada di setengah kali tingginya. Kita ke contoh soal yang pertama. Letak titik berat benda homogen, bidang homogen, ini terhadap titik O adalah, jadi ngukurnya dari titik O, titik 0 ya, bukan titik O, ada di titik 0 ini. Misalkan, ngerjakannya kita bagi benda bidangnya. Ini misalkan ini benda 1, ini benda 2. Ya. Jadi ini benda 1, benda 2. Kemudian kita lihat yang pertama sumbu X-nya.
Sumbu X untuk bidang 1, dilihat bidang 1 itu ini ya. Berarti sumbu X-nya ini, notok di 1. Ini 1. Berarti kalau tadi titik beratnya itu setengahnya ya. Kalau bentuknya persegi, tujuh sangka, nah itu setengahnya. Berarti ini setengahnya 1. Setengahnya 1, berarti setengah. Kemudian untuk yang benda 2, ini 5 ya, segini 5. Berarti setengahnya 5. Setengah 5 itu 2 setengah. Tapi ngitungnya dari titik 0, berarti ini ditambahkan. Berarti 1 ditambah dengan setengahnya 5. Berarti 1 ditambah 2 setengah. Berarti 3 setengah. Ini untuk sumbu X. Kemudian kita ke sumbu Y. Untuk sumbu Y, nah kalau dihitungnya dari 0 berarti ini. Setengahnya 10 ya. Setengahnya 10 itu 5. Kemudian ini dihitung dari sumbu berarti sudah dari sini. Setengahnya 2. Berarti 1. Ini sudah. Kalau sudah kita ke A. Luasan 1 itu berarti 1 dikali 10. Ya, panjang kali lebar. 1 kali 10. Berarti 10. Satuannya nggak kita cantumkan biar nggak banyak ini tulisannya. Luas 2 berarti ini 5 dikali 2. 5 kali 2 berarti 10. Ini ya. Kalau sudah, kita ke AX. A dikali X. A dikali X berarti setengah dikali 10. 5. Kemudian A dikali Y yang A dikali X yang kedua 10 dikali 3 setengah berarti 35. Kalau sudah, kita ke yang terakhir, AY. AY berarti 5 dikali 10, 50. Kemudian 1 dikali 10 ya. 10. Nih. Kalau sudah, kita jumlah yang sigma A. Sigma A 20. Nih, sigma AX 40 ya. Kemudian jadi jelek. Sigma AY 60. Kalau sudah masukkan rumusnya X0, rumusnya apa tadi? Kalau luas berarti sigma AX dibagi sigma A. Jumlah dari AX itu ini 40, jumlah dari A 20, jadi 2 cm. Sigma dari, sigma, untuk Y0, sigma AY dibagi dengan sigma A. Sigma AY 60, sigma A-nya 20. Jadinya 3 ya. Dapatlah 2,3. Jadi penulisannya X0, Y0 itu sama dengan 2,3. Jawabannya yang B. Gampang kan? Kita ke soal yang kedua. Diberikan sebuah bangun datar sebagai berikut. Jadi ini ada bangun seperti ini. Kalau kita bagi kayak tadi biar mudah, berarti kita bagi ini ya. Ini bangun 1, bangun 2. Bangun 1 persegi, bangun 2 segitiga. Satu,
persegi, yang kedua segitiga. Kayak tadi ngajakannya. Kita ke X dulu. X dari bangun persegi. Kalau ini 12, berarti setengahnya ya. Setengahnya itu 6. Setengahnya 12. Berarti 6. Kemudian untuk yang ini segitiga, berarti 12 ke 24 itu 12 ya. Nah, untuk segitiga itu sepertiganya, berarti sepertiganya 12. Ditambah dengan ngukurnya dari titik 0, berarti 12 ditambah sepertiganya 12, gitu. 12 ditambah sepertiganya 12. Berarti 12 ditambah 4, 16. Itu ya. Kita ke sumbu Y. Sumbu Y berarti yang ke atas. Kalau ini berarti 12 berarti pas setengahnya. Setengahnya 12. 6. Nah, ini berarti sepertiganya. Kalau segitiga kan sepertiga. Sepertiganya 12. Berarti 4. Kemudian kita ke A. Luas. Luasnya persegi berarti 12 dikali 12. 1, 4, 4. Luasnya segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali 12 ya. Alasnya 12, tingginya 12. Ini 72. Kalau sudah, kita ke sigma AX tadi. Oh, ini A kali X. AX. AX berarti 6 dikali 144. 864. Kemudian ini berarti 16 dikali 72. 1152. Kemudian terakhir kita ke AY. AY berarti 6 dikali 144 sama ya, 864. Kemudian yang AY kedua berarti 4 dikali 72, 288. Nih. Kalau sudah, kita jumlah yang masuk di soal. Yang masuk di soal itu sigma A, berarti ini sigma A. 144 ditambah 72, 216. Kemudian sigma AX 864 ditambah 1152, 2016. Kemudian sigma AY 864 ditambah 288 itu 1152. Nah, kalau sudah masuk ke rumusnya. Rumusnya untuk X0 sigma AX dibagi sigma A. Sigma AX-nya 2016 dibagi sigma A-nya 216. 9,3 hasilnya. Kemudian kalau untuk Y0, sigma AY dibagi sigma A. Berarti 1152 dibagi 216. Hasilnya 5,3 cm. Jadi pusat titik beratnya X0 Y0 itu sama dengan 9,3
dan 5,3 cm. Ini hubungannya sama volume. Di situ ada tabung pejal dan kerucut pejal. Berarti kalau tabung pejal dan kerucut pejal, berarti di situ kita membahas tentang volume. Tentukan letak titik berat bangun terhadap garis AB. Berarti kita patokannya di ini ya, garis AB. Kita anggap tabung pejal ini benda pertama dan kerucut benda kedua. Kita ke sama kayak tadi caranya, cuma ini pakai volume. Benda 1 tabung, benda 2 kerucut. Kita ke A-nya atau kok A-nya, V-nya atau X-nya. Kita ke X dulu aja. X-nya ini 12, berarti setengahnya ya. Tadi kalau tabung atau silinder pejal itu setengah tinggi. Kalau ini berarti setengahnya 12. Berarti 6. Kemudian untuk yang kerucut itu seperempatnya. Kerucut itu seperempatnya, cuma karena ngitungnya dari AB, berarti ditambahkan dengan 12. 12 ditambah seperempatnya tinggi. Nah, tingginya ini 12 ya. Berarti 12 ditambah 3, itu 15. Kemudian kita ke volume. Ini kita bahas tentang volume. Volume silinder itu PR kuadrat kali tinggi. Ya, benar? PR kuadrat tinggi. Berarti di sini tingginya 12, berarti 12 PR kuadrat. Kemudian untuk kerucut itu volumenya sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Tingginya 12 ya, 12 dikali sepertiga itu 4, berarti 4 PR kuadrat. Kemudian kita ke X dikali V, XV atau VX, boleh dibolak-balik. Untuk ini berarti 12 dikali 6 itu 72 ya, 72 PR kuadrat. Yang ini berarti 4 dikali 15 itu 60 PR kuadrat. Sudah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Biar masukkan rumusnya mudah, ini kita jumlah sigma V, berarti 12 tambah 4, 16 PR kuadrat. Ini sigma XV, itu berarti 72 ditambah 60, itu 132 ya, 132 PR kuadrat. Kita masukkan rumusnya. Nah, ini modelnya kayak tadi ya. Karena ini di sumbu Y ini simetris, nah seperti ini. Nah, ini kan bisa dilipat di sini. Nah, simetrisnya di sini, otomatis di sini Y0-nya sudah ketemu. Setengahnya 10 ya. Berarti Y0 itu setengahnya 10. Jadi 5. Makanya kita cuma cari X saja. Nah, ini X0 kita hitung. X0 sama dengan sigma Vx dibagi dengan sigma V. Sigma Vx-nya 132 pi R kuadrat dibagi sigma V-nya 16 pi R kuadrat. Pi R kuadratnya bisa kita coret, tinggal 132 dibagi 16 itu 8,25 cm. Jadi X0, Y0, titik beratnya itu ada di 8,25,5 cm. Nih beberapa contoh soal. Kita ke yang terakhir, yaitu ini individual work.
Kalian coba dua soal ini. Yang pertama, ini kalian mencari, ini sudah simetris ya, simetrisnya di sini. Berarti ini X0-nya sudah pasti di sini. Sudah ada. Kalian cuma cari Y0. Jadi arah sumbu Y-nya aja. Di sini Y0-nya berapa? Nih, yang ini juga sama. Ini juga simetris di sini ya. Jadi X0-nya sudah ada, kalian cuma cari Y0 aja. Ini kayak tadi contoh segitiga sama persegi. Nah, semoga bermanfaat materi kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.